Kita akan melanjutkan kuliah kita pada siang hari ini dengan materi lanjutan tentang teori ensemble, ya, yaitu tentang ensemble kanonik. Setelah pada pertemuan sebelumnya kita membicarakan mengenai ensemble mikrokanonik atau teori ensemble dan teori ensemble mikrokanonik. Kita sudah berkenalan dengan beberapa istilah ya di sana yang disebut dengan ensemble. Ada istilah pendekatan kanonik, ada istilah ruang fase, ya, ada ruang spasial dan ruang secara umum ruang energi, bisa ruang momentum, ruang kecepatan dan lain-lain. Kemudian ada fundamental volume, ya, omega 0 yang dikaitkan dengan konstanta Planck. Kemudian yang terakhir kita kenali adalah istilah distribusi, ya, distribusi energi atau distribusi momentum yang dilambangkan dengan GE, DE atau AE, DE, GB, DB, ya, jumlah microstage pada rentang momentum P sampai dengan P plus DB atau energi dari E sampai E plus DE, ya. Lalu kita juga membahas mengenai paradok Gibbs, ya, kemudian sudah kita lihat koreksinya. Nah, sekarang kita melihat bagian berikutnya, yaitu mengenai teori ensemble kanonik. Ya, setelah yang mikrokanonik, kemudian sekarang kanonik, masih dengan persoalan yang sama, yaitu relasi termostatistik, tetapi menggunakan pendekatan teori ensemble. Ya, kita sudah punya S sama dengan K ln omega atau beberapa ini yang lain, ya, penulisan yang lain. S sama dengan K ln sigma atau S sama dengan K ln gamma, ya, dengan rentang energi yang berbeda-beda itu. Sekarang kita membicarakan atau melihat ada persoalan apa dengan teori ensemble mikrokanonik, sehingga perlu ada pendekatan yang lain yang disebut dengan teori ensemble kanonik. Maaf, saya off kamera. Kita lanjutkan materi kita. Saya share screen. Ya, ini sebentar, ada yang lupa saya. Ya, oke. Bab 3, ya, tentang ensemble kanonik. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah mengenal teori mikro atau ensemble mikrokanonik yang ini, ya. Ini mikrokanonik, ya. Dan kita tahu yang dibicarakan kan ini omega, ya, omega atau ini gamma ini, dan variabelnya itu adalah NVE. Ya, kita tahu ada NVE dengan E-nya itu ada 3 macam. Yang omega itu adalah E. Kalau hanya E saja, ya, E tertentu ini. Lalu ada yang sigma itu kalau E-nya kurang dari E tertentu. Ini.
Lalu yang ketiga adalah gamma, ini ya, pada rentang E min setengah delta sampai E plus setengah delta. Ya. Yang terakhir ini kan maksudnya nanti supaya kita bisa membentuk integral. Gini ya, kita sudah bicarakan ini. Nah, itu ada uraian sedikit. Yang jelas ini E, ini variabelnya adalah E. Tapi itu ada persoalannya, seperti yang diutarakan di sini ada persoalannya. However, for most physical systems, the mathematical problem of determining these numbers itu maksudnya di microstates ini, distinct microstates ini ya, angka penentuan jumlah microstatesnya itu, sigma atau omeganya itu ya, omeganya itu quite formidable, gak gampang gitu, tidak gampang menentukan ini, sehingga harus dicari search for an alternative, ya, perlu dicari alternatif bagaimana kita bisa menyelesaikan itu persoalan kita itu menentukan omeganya itu ya, menentukan omega atau sigma itu atau gamma ini supaya lebih mudah gitu. Jadi kalau dengan NVE ini kan ada di sini ini penentuan ini sulit gitu. Penentuan gamma dan lain-lain itu sulit. Nah, harus dicari yang lain alternatifnya agar supaya lebih mudah. Nah, kemudian ini formulasinya mencari jalan yang mudah itu formulasinya adalah seperti ini. Secara praktis konsep of fixed energy itu kan berarti tentang apa namanya omega ya, fixed, yang fixed ini kan omega, or even energy range berarti itu kalau energy range yang gamma ya. For a system belong to a real world does not appear satisfactory. Enggak, secara praktis itu enggak ada yang kayak gitu, itu tidak ada. Kita mencari sistem yang energi tetap gitu itu tidak ada. Ya. Selain itu, for one thing, the total energy E of a system is hardly ever measured. Jadi mengukur energi itu hampir satu yang mustahil. Jadi kalau kita punya sistem itu kita ukur energinya berapa gitu. Itu kan tidak praktis. Ya. Sulit kita mengukur sesuatu yang dikatakan misalnya ini ada sebuah sistem energinya adalah 10 Joule, itu sulit. Yang lebih mudah itu adalah temperatur gitu. Kalau kita mengukur temperatur ada termometer itu gitu. Nah, ini menjadi pendekatan yang berbeda kalau kita mengatakan yang kita bicarakan adalah fixed temperature, fixed temperature, temperaturnya tetap. Gitu. Itu lebih mudah memahami itu secara teoretikal maupun praktis, itu lebih mudah memahami fixed temperature daripada fixed energy. Nah, kalau begitu kan ini pendekatannya berbeda banget karena E atau energi dengan T temperatur itu berbeda, dua hal yang berbeda. Nah, ini yang kemudian menjadikan kita punya pendekatan baru untuk menyelesaikan persoalan yang akan kita bahas ini nanti, ensemble kanonik itu tidak dinyatakan dengan NVE ya, tadinya kan NVE. NVE. Nah, ini kan sebelumnya di mikrokanonik kayak gini. Mikrokanonik. Itu ini. Nah, di kanonik itu bukan NVE tapi NVT, sorry. Ini. Yang belakang itu T. Nah, ensemble yang seperti itu disebut dengan ensemble kanonik. Jadi kalau misalnya kita mau membuat
eh, definisi atau membedakan ya. Yang mikro itu adalah NVE ini, ya yang kanonik itu adalah NVT. Nah, bedanya di belakang ini. Nanti yang grand kanonik masih NVT juga, masih tetap gitu. Ya, tetapi ada faktor variabel N nanti. Ya, kita lihat nanti itu. Nah, ini prinsip dasar pembedaan pendekatan mikrokanonik dan kanonik gitu. Oke. Nah, sekarang kalau kita bicarakan mengenai ensemble itu sendiri, kita lihat paragraf berikutnya ini. In the canonic ensemble, the energy E of a system is variable. Ya kan, yang kita bicarakan energi sebagai sesuatu yang berubah. Ingat di bab 1 kita bicarakan ada 3 macam yang berubah kan, ada yang kaitannya dengan beta, ya parameter ada beta, ada ini, kemudian satu lagi kan ini, ya, yang ini kaitannya dengan energi, yang ini kaitannya dengan volume, ini kaitannya dengan N itu ya, variabelnya beda-beda itu. Nah, di ensemble yang kita bicarakan sekarang ini, yang jadi variabel adalah E ya. E adalah variabel. Ya, E sebagai variabel yang nilainya bisa berubah atau bisa berapapun antara 0 sampai tak berindah. Ya. Energi itu variabel, nilainya dari 0 sampai tak berindah. Jadi artinya nilainya itu positif ya. E-nya itu boleh positif, bukan nilai tertentu tapi variabel. Saya itu seperti yang tadi kita bicarakan, kalau kita memilih yang bentuk gamma itu E kurang min setengah delta sampai plus setengah delta. Nah itu kalau kita ambil range-nya deltanya kecil, lalu kan kita bisa milih di mana-mana. Kemudian kalau dihitung semuanya itu energinya kan kemungkinannya antara 0 sampai tak berindah. Nah ini seperti ini. Sistem ensemble-nya adalah ensemble dengan E sebagai variabel. Nah ini harus bicara dulu karena sekarang yang kita bicarakan adalah ensemble kanonik. Nanti kalau yang grand kanonik itu E dan N yang jadi variabel, 2, nggak cuma 1 tapi 2, N. Nah di yang N ini nanti tergambarkan misalnya teori tentang foton. Kalau kita punya foton itu bisa di-generate ya. Kalau misalnya kita punya foton dalam sebuah ruangan gitu, dimasukkan dalam ruangan, foton itu kan dianggap sebagai partikel ya, dia bergerak ke sana kemari gitu. Maaf ini panah gitu. Nah, kalau dia mengenai dinding, maka dinding itu bisa menyerap foton ya, bisa memancarkan kembali foton. Nah, itu antara yang diserap dengan yang dipancarkan kembali itu pada waktu yang sama tidak tetap, sehingga jumlahnya itu adalah gas ya, masuk Boltzmann misalnya atau elektron gitu, kita masukkan dalam sebuah wadah, ini dia mantul-mantul aja sana sini sehingga N itu tetap gitu. Tapi energinya berubah-ubah karena mereka bertumbukan satu sama lain. Ya, berganti-gantian gitu. Nah, jadi ada fluktuasi, bukan fluktuasi ya, ada variabel energi, tapi tidak ada variabel jumlah partikel. Nah, ini saat ini kita membicarakan ensemble kanonik yang energi itu variabel, tetapi N dan V-nya tidak variabel. Ya, itu penggambaran yang jadi variabel adalah E-nya gitu ya, adalah E-nya.
Nah, kalau E-nya variabel, ini sebenarnya bisa juga diilustrasikan dengan begini. Mau saya ambilnya. Kalau saya mengambil energi itu dalam bentuk yang tingkat-tingkat gitu, kita punya microstate, macrostate dengan microstate yang tersusun ini ya. Misalnya kalau saya punya energinya 0 dan ini 0, 1, 2, 3 misalnya. Ini juga 0, 1, 2, 3 gitu. Nah, ini partikelnya 2. Energinya kan yang tempat itu ini di bawah sini atau 2. Kalau energinya 2 ya, totalnya kan 2. Ini juga 2. Nah, ini apa namanya? Memperlihatkan kalau ada variabel energi ya. Energinya itu 0, 2 sama 1, 1 gitu. Jadi berubah-ubah terus ini energi yang mau dicapai itu bisa sembarang. Ini cuma 2 gambarnya. Kalau energinya energi totalnya sama dengan 3 misalnya, partikelnya 2, ini yang kiri ini kan kurang 1 ya di sini. Kalau dia dipasang di sini, nah 3 kayak gini. Ini jadi berubah-ubahnya begini, dia bisa berpindah-pindah ke sana kemari gitu. Kalau yang ini cuma di sini-sini doang gitu. Tapi energinya kan berubah, ini partikelnya banyak, maka energi itu menjadi variabel. Oke, kita kembali ke sini dulu. Energi menjadi variabel. Pertanyaannya kemudian adalah begini. What is the probability that at any time t pada waktu t tertentu a system in the ensemble, ya, sistem pada sebuah ensemble is found to be one of the states characterized by energy value ER. Bagaimana probabilitas sebuah sistem pada sebuah ensemble itu berada pada state yang dikarakterisasi dengan ER. Ini kalau kita lihat ini, ya ini kan pada misalnya pada T tertentu, T1. Ini probabilitasnya, ya penempatannya kan cuma di sini-sini aja. T1. Kalau kita lihat T2, dia kayak gini. ER-nya, Anda lihat, ini ER-nya ada di 0, 1, 2. Ini ER-nya di 1, 1, 1. Gitu. Nah, ini pertanyaannya probabilitasnya berapa? Gitu. Bagaimana probabilitas mendapatkan di satu waktu tertentu yang kayak gini atau kayak gini? Probabilitasnya beda apa tidak? Nah, kalau kita lihat dari definisi atau pembicaraan yang sebelumnya itu kan bisa jadi yang menentukan cara menempatkan itu ada bagian degenerasi. Ya, jadi ada NI, ya berapa jumlah partikel pada tiap tingkat ini, ya, ada EI, ada GI. Ya, itu yang menentukan kan, yang menentukan cara menempatkan. Nah, ini pertanyaannya kemudian ini probabilitasnya P untuk memiliki seperti ini berapa gitu. Ya, probabilitas untuk mendapatkan sebuah sistem yang susunannya adalah ya kayak gini saya, berapa probabilitasnya. Nah, ini tentu saja kan tidak mudah kalau kita punya sistem yang jumlah partikelnya banyak. Ya, ini kita bicara cuma partikel 3 atau energinya 5 gitu, itu saja ngitungnya sudah sulit ya. Belum ini kalau generasinya banyak, ini kan menentukan apa namanya jumlah cara penempatan itu. Nah, kita tahu bahwa paling tidak kita tahu bahwa kalau kita memiliki jumlah penempatan sebanyak W itu, ya, ini cara penempatannya, maka probabilitas itu W. Kalau makin banyak cara menempatkannya, maka makin besar probabilitasnya terjadi. Nah, itu ada di contoh di review saya tidak sempat memberikan agak detail ini ya perhitungannya, tapi jenengan lihat di
apa namanya contoh perhitungan di pertemuan ini, pertemuan satu, di MyTest Classroom itu, pertemuan satu, ada contoh perhitungannya. Ya, yang cara perhitungannya kan kita tahu kalau kita mau membicarakan WI itu tingkat tertentu, misalnya ini adalah apa namanya yang Fermi Dirac itu, W Fermi Dirac adalah GI dibagi faktorial ya, GI min NI, NI faktorial kan gini ini. Nah, kemudian W-nya itu tinggal mengalihkan WI itu. Nah ini kalau untuk WI untuk tingkat atau susunan tertentu kita dapatkan perhitungannya, maka kemudian yang dinamakan probabilitas itu nanti tergantung pada besarnya ini, berbanding lurus, bukan cuma tergantung, berbanding lurus itu. Semakin besar kita menentukan nilai cara penempatan, semakin besar probabilitasnya. Nah, ini kan tadi pertanyaannya kalau kita lihat di detail ini adalah ini. What is the probability? Ya, the system ensemble is found to be in one of the states characterized by energy value ER. Nah, kan tanya probability. Nah, probability itu misalnya ya dilambangkan dengan PR. Nah, sekarang yang kita mau lakukan adalah gini. Ayo diformulasikan bagaimana cara menentukan P-nya itu. Yang kita tahu cuma itu tadi, kalau cara menempatkannya banyak, maka P itu berbanding lurus dengan W, cara menyusunnya itu. Nah, sekarang kita hitung bagaimana PR-nya itu atau P-nya, ya kan karena energinya ER ini. Maksudnya apa sih? Ini energinya kan ER nih. ER itu maksudnya satu himpunan energi tertentu yang tadi kalau kita lihat gambarannya itu, nah ini ada himpunan yang kayak gini, ini ada himpunan kayak gini gitu. Itu probabilitasnya berapa? Ya. Baik. Nah, kemudian dikatakan di sini there are two ways in which the dependence of PR on ER can be determined. Ada dua cara untuk menentukan PR pada ER. Jadi PR ER-nya, PR sebagai fungsi ER itu ada dua cara. Satu, ya, jadi yang kita mau cari itu adalah PR ER ini sama dengan berapa? Ini ada dua cara. Nah, gini. Ya, yang satu itu regarding the system as in equilibrium. Ya, ada sistem yang berada pada keseimbangan with a reservoir heat reservoir at common temperature T. Jadi yang satu dengan teori reservoir gitu, ya, dalam tanda petik ini, reservoir ini. Kemudian studying the statistics of the energy exchange between the two. Di reservoir, jadi ada reservoir itu kan wadah besar gitu. Ini sistemnya kita celupkan di dalam gitu. Nah, kemudian ini nanti ada exchange energi antara sistem dengan wadahnya itu, reservoirnya. Nah, yang kedua yang ini. Ini, the other consists of canonical ensemble. Jadi yang kedua nanti adalah canonical ensemble, teori canonical ensemble kanonik. Jadi ada dua cara. Nah, karena dia dua pendekatan yang berbeda tapi yang dibicarakan sama, nanti mestinya hasilnya sama. Jadi kalau di formulasikan ini kira-kira
kita mau menentukan PRER gini, ya, satunya dengan teori reservoir, ini, satunya dengan teori ensemble. Nah, ensemble-nya kanonik. Di sini sama-sama yang kita bicarakan adalah equilibrium gitu pada setimbang T gitu. T yang sama. Nah, ini kan jadi kunci dari T-nya itu dari ensemble NVT ini ya. Yang ini kan NVT. Kalau NVE namanya ensemble mikrokanonik. NVT ensemble kanonik. Nah, sekarang kita lihat dulu yang teori reservoir. Nah, lihat dengan reservoir. Ini 3.1. Kesetimbangan antara sebuah sistem dan heat reservoir. Nah, bagaimana ini menggambarkan ini? Nanti ini ya, kalau apa namanya audisi itu mungkin salah satu yang saya akan telisik itu gini, misalnya ada pilihan ini 3.1 gitu. Nah, 3.1 adalah tentang kesetimbangan sistem dan heat reservoir. Ini apa toh yang mau dibicarakan gitu. Nah, itu kita kembali ke sini ya. Heat reservoir ini adalah salah satu untuk menentukan PR gitu. Yang pasangannya adalah ini. Gitu ya, nggak cuma heat reservoirnya gitu, tapi coba pahami konteks besarnya itu apa. Konteks yang besar mengenai teori heat reservoir itu apa. Ya. Oke, kita lanjutkan dulu ceritanya. We consider a given system A. Ada sebuah sistem A immersed, ya, dicelupkan in a very large heat reservoir A aksen. Jadi kalau kita lihat gambarnya di bawah ini, ada gambar ini, ya, ada A aksen ini adalah reservoirnya. Jadi mungkin gambarnya kurang besar gitu. Reservoir itu kan besar gitu. Nah, yang besar itu namanya A aksen gitu, reservoirnya. Lalu ada sistem kecil di dalamnya, ini namanya A. Gitu ya. Ini yang A ini. Nah, ini sistemnya ini, sistem yang kita mau bicarakan. Dan dia antara reservoir dengan sistem itu ada exchange energi. Ya, saling bertukar E-nya ini. Bertukar energi. Jadi dia antara ini energinya keluar masuk ke sistem ini lah, keluar masuk dia keluar masuk. Kalau keluar sistem dia masuk reservoir. Yang reservoir masuk ke sistem gitu. Ya, ini ilustrasi matematisnya yang akan kita cari nanti. Exchange itu variabel gitu ya. Baik, kita lihat ke atas dulu. Ini namanya A aksen dan A. On attaining a state of mutual equilibrium, untuk mendapatkan atau mencapai kesetimbangan mutual, ya, keseimbangan bersama antara sistem dan reservoir would have a common temperature. Ya kan sudah kita tahu yang namanya salah satu yang dinamakan equilibrium itu adalah ketika temperaturnya tertentu T gitu. Ini ada di bab 1. Ya. Masih ingat di bab 1 ada 3 macam, ya, 3 macam equilibrium, ya, equilibrium yang betul-betul penuh itu kalau T chemical potensial dan tekanannya sama. Nah, tetapi kalau kita bicarakan yang energi itu hanya T saja. Ya, ini seperti yang dikatakan di sini. Ya, reservoir itu memiliki common temperature T. The energinya, however, would be variable. Ya, maksudnya variable. Dan in principle could have values lying between 0 sampai 0. Nah, kenapa tidak tak beringga tadi itu? N0-nya itu yang bisa tak beringga.
Tetapi kalau kita punya reservoir itu kan energinya kemudian terbatas. Nah, E0-nya itu adalah apa namanya total antara energi reservoir dan sistemnya. Ya kan mentok gitu, angkanya pasti mentok, pasti berhingga lah gitu. Yaitu ER plus ER aksen sama dengan E0 itu gitu. Dan nilainya konstan. Ya wadahnya itu konstan. Jadi kalau kita punya ini wadahnya itu ada di ruang yang lebih besar lagi gitu ya. Sistemnya ada di dalamnya gitu. Nah, kalau kita lihat detailnya, ya ini sekali lagi kita membicarakan matematikanya sebenarnya. Ada A dan A aksen, kalau dikumpulkan namanya A0, gitu. Berarti itu composite sistemnya, gabungan antara reservoir dan sistemnya. Energinya adalah E0, ya. Gabungan antara ER punyanya sistem kecil dengan reservoirnya, lalu temperaturnya sama, ya, temperatur sama, sehingga kita menyebut equilibrium. Nah, kemudian di bawah satu itu, of course, since the reservoir is supposed to be much larger than the given system, ya, ini sekali lagi matematikanya ini, dilihat matematikanya, kita melihat reservoirnya itu besar banget gitu, besar, sehingga energi sistemnya gitu itu kecil banget terhadap reservoir. Makanya gambar ini tadi kurang kecil ini. Ya. Kalau mau kita gambarkan itu reservoirnya itu tadi besar gitu, sistemnya itu kecil ini. Jadi kalau kita punya energi ER seperti ini, yang ini ER aksen, kalau digabungkan ER aksen dengan R namanya E0, itu ER aksen itu besar banget. Ya, punya reservoir besar banget ya dibandingkan dengan ER. Nah, ini gambarannya makanya terlalu kecil, terlalu seimbang gitu. Harusnya tidak seimbang. Tidak seimbangnya itu ada maksud matematikanya. Ini karena dia kecil sekali, ER terhadap ER0-nya kecil. Ya, sebenarnya ini karena ER aksennya kecil sekali ya. Ini karena ER-nya sangat kecil itu terhadap ER maupun ER aksen, ER0 maupun ER aksen, maka kemudian kita bisa melakukan pendekatan gitu. Ya, nanti akan bisa melakukan pendekatan. Jadi ER per ER0-nya itu sangat kecil terhadap satu. Nah, kalau kita bicarakan ya kayak gini, nanti kan kita akan sampai pada masalah deret itu. Ya, deret itu kalau kita punya sebuah fungsi itu punya variabel X misalnya ya. Kalau fungsinya jadi ada fungsi fx itu, fungsi fx itu bisa dideretkan gitu. Ya, misalnya kita sebut dengan ax pangkat x pangkat n gitu. Nah, nanti kalau x-nya kecil banget, maka fx itu bisa didekati dengan suku pertamanya saja. Ya, A1x1 misalnya. Seperti halnya mungkin kalau kita menggunakan itu bandel matematika itu ya, sin theta sama dengan theta min theta pangkat 3 per 3 faktorial plus theta pangkat 5 per 5 faktorial gini kan ya, terus gitu. Nah, kalau theta-nya kecil gitu, ini kan theta-nya kecil ini, atau yang ini juga ini nah ini ya, itu menyebabkan sin theta itu mendekati theta saja, kan tinggal satu suku itu. Nah, ini cita-cita yang menceritakan ini sebenarnya itu. Kenapa ER-nya diambil kecil sekali? Supaya nanti bisa dideretkan gitu. Ekspresi matematisnya bisa dideretkan. Oke ya. Pengantarnya seperti itu. Jadi kita ulangi sedikit. ER per E0-nya berarti adalah 1 min ER aksen. Karena dari sini ya, kalau kita pindahkan kan ER-nya kan berarti
E0 dikurangi ER aksen gitu. Kalau dibagi dengan E0 ini juga bagi dengan E0 kan jadi ini. Ya. Nah, sekarang kita lihat bagian bawahnya. With state of the system A having been specified, kalau A-nya itu sudah ditentukan, berarti sistemnya ya, maka the reservoir A accent can still be in any one of a large number of states compatible with energy value ER. Sistemnya, kalau sebuah sistem yang kecil itu kita tentukan nilainya tertutup gitu, ER gitu ya, maka kan masih ada sisa ER aksen yang masih besar itu, dan di situ ada jumlah cara penempatan yang besar sekali juga, ya besar sekali, ER-nya besar, tingkat energinya berarti kan banyak gitu, maka jumlah cara penempatannya jadi banyak sekali. Nah, misalnya jumlah cara penempatan di reservoirnya itu dinamakan omega aksen ER aksen. Ya, ini punya reservoirnya. Yang dibicarakan reservoirnya nanti ini, tapi balik lagi ke sistemnya. Kita mau bicarakan kan tadi pertanyaannya, berapakah probabilitas mendapatkan sebuah sistem memiliki energi ER gitu. Tapi yang dihitung itu omega aksennya dulu. Nanti omega aksennya diganti sama ini. Ya kan, kalau dipindahkan nanti jadi fungsi ER. Ya. ER aksen adalah E0 min ER gitu. Ini manipulasi matematikanya cukup banyak ini ya. Baik, kita teruskan. The prime on the symbol omega emphasize the fact that its functional form will depend on the nature of the reservoir. Ya. Jadi tanda aksennya ini, tanda aksen ini menandakan kalau omeganya, cara penempatannya tergantung pada the nature of the reservoir. Aksennya reservoir. Tapi kita nggak perlu perhatikan the dispenders are not going to be any particular. Kita nggak perlu perhatikan karena kita mau bawa ke ER, bukan ER aksen ya. Nah, menurut teori cara penempatan tadi itu ya, yang sudah kita bicarakan di awal, the larger the number of states available ya, of the reservoir. Kita bicarakannya kan yang ini berarti pada reservoir ya. Semakin besar, semakin banyak jumlah states yang tersedia, alias jumlah cara penempatannya. Semakin banyak jumlah penempatannya, the larger the probability of the reservoir. Semakin besar probabilitas kita mendapatkan reservoir dengan nilai ER aksen itu. Ya. Jadi kalau kita kembali ke yang ini tadi, semakin besar ini, semakin besar probabilitas ya gitu. Nah, yang ini dibicarakan tapi yang masih ER aksen tadi ya, reservoirnya. Tapi nggak usah kita bingung dengan ER aksennya, karena nanti ER aksen ini sama dengan E0 yang konstan dikurangi dengan ER gini. ER-nya bawah ya, ER gini. Nanti akan jadi variabel ER gitu, tenang aja gitu. Nah, kita lagi ke sini. Di belakangnya itu ini. Hence, ya. Ini kan the larger the probability of the reservoir assuming that the particle energy ER. And hence of the system A assuming corresponding to energy ER. Ada kurungnya ini. Kenapa begitu? Karena ER aksennya itu adalah E0 dikurangi ER kan gitu ya. Kan tergantung pada ER. Bicarakan ini itu sama dengan tergantung pada ER-nya. Membicarakan reservoir itu sama dengan membicarakan sistemnya gitu. Sekali lagi itu adalah bagian dari cara matematikanya untuk mencari tadi ya formulasi matematisnya. Kita terus kasih. Moreover, since the various population of states are equally likely, the level probability
itu menjadi ini, ya kan tadi PR itu berbanding lurus dengan omega aksen ER-nya itu. Probabilitasnya bergantung pada aksen R aksen. Nah, padahal R aksen itu adalah ini, gitu. Ya, sehingga kita lihat kalau kita geser mana ini, kalau kita bicarakan tentang energinya ya, E0 sama dengan ER sama 2 itu, ER plus ER aksen sama dengan E0 ya. Ini we may carry out expansion ini. Jadi kita punya PR tadi itu berbanding lurus dengan omega aksen E0 NER. Nah, ini kan kita kemudian bisa ekspansikan karena ER-nya itu kecil banget gitu. Kecil banget terhadap E0. Ingat di matematika itu kita bisa menderetkan, ya saya kalau kita punya fungsi f x sama dengan a, dengan a-nya kecil sekali itu, maka ini menjadi deret Taylor nanti. Kalau a-nya sama dengan 0, namanya deret Maclaurin. Ya. Nah, jadi ini dideretkan sekitar ER aksen adalah E0 gitu. Atau di sekitar ER sama dengan 0. Nah, kemudian makanya ada kata-kata for the reasons of convergence, maka diambil ekspansinya, dideretkan fungsi lognya, len-nya. Ini salah satunya adalah supaya mendapat deret yang len. Ingat kalau deretnya len, itu kan ada deret Taylor-nya itu gampang gitu ya, dibandingkan dengan yang fungsi biasa. Kalau diambil len-nya satu ini, yang kedua len itu nanti berkaitan dengan bab 1. Di bab 1 itu kita punya do len omega do E gini, yang sama dengan beta. Ya, kita berhenti dulu ya data ini. Kita berhenti dulu sampai di sini, nanti insya Allah kita teruskan untuk menyelesaikan perhitungan PR ya. Nah, saya tutup dulu, kita sholat sampai jam 12, ketemu lagi insya Allah nanti jam 12. Nah, saya tutup dulu. Iya, baik Pak. Sistemnya itu dipengaruhi oleh reservoir. Berbanding lurus dengan itu, kan kalau semakin besar probabilitas energinya, ya probabilitasnya akan semakin besar. Termasuk sistemnya ketularan, kecipratan gitu ya. Nah, sehingga kemudian kalau kita lihat kesebandingannya tadi seperti ini, nah omega ini sendiri tidak terekspresikan. Yang terekspresikan itu adalah len-nya. Ya, kalau gitu, kalau kita tuliskan, ya, maka PR-nya itu sekali lagi kalau dituliskan PR-nya, ER-nya nggak usah saya tulis ya, karena ini pasti PR-ER maksudnya PR-ER itu berbanding lurus dengan omega aksen. Nah, sementara len omega aksennya adalah ini. Ya, sebuah konstanta min beta ER. Nah, beta kenapa ini? Beta yang saya tuliskan ini karena ini sebenarnya sama dengan beta aksen ya. Nah, sehingga kalau begitu kan ini harus dituliskan
dalam omega ini. Nah, bukan dalam ln omega. Kalau begitu PR-nya berbanding lurus dengan ini. Gitu ya. Kalau dieksponensialkan, eksponensial ln itu kan nanti turun omega-nya ya. Nah, sehingga PR itu berbanding lurus dengan E pangkat, kalau mau diutuskan kayak gini, min beta EN. Kalau kita baca, ya, PR berbanding lurus dengan E pangkat min beta EN. Probabilitas ini, PR yang kita mau cari tadi itu adalah probabilitas untuk mendapatkan microstage dengan energi ER gitu. Ternyata tergantungnya pada ER, tapi bukan tergantung pada ER linear gitu, tetapi tergantung pada E pangkat itu, eksponensial. Min beta, betanya lah per KP, jadi nanti T-nya masuk di situ. Ada ER-nya, faktor ER-nya. Nah, jadi itu probabilitasnya kayak gitu. Probabilitasnya adalah E pangkat min beta R. Terjawab pertanyaan tadi. Kalau ini kita normalisasi, maka bentuknya menjadi 7. Ya, dinormalisasi. Saya kira normalisasi sudah biasa ya. Nah, ketemu 7. Nah, kita dapatkan nih. PR adalah E pangkat. Kalau mau dituliskan kan ini, mungkin enaknya pakai epsilon, lebih mudah menuliskannya. Nah, gini ya. Dibagi sigma ini untuk R yang bermacam-macam. Nah, kalau dilihat notes-nya di bawah sini, we note that our final result sama 7 ini bears no relation whatsoever to the physical nature of the reservoir. Ternyata nggak ada pengaruh reservoirnya ini, aksen nggak ada, ini adanya ya ER itu. Ya, padahal tadi kan pertanyaannya gini. Kalau kita lihat ke halaman atasnya, nah ini, tanya itu ini. Yang ditanyakan itu adalah ini, what is the probability that anytime system is found to be one of the state characterized by energy ER. Jadi PR ER gitu. Ternyata tidak tergantung pada ER aksen. Ini nggak ada. Oke, ketemunya E pangkat N beta ER, E biasa ya. Kalau dinormalisasi yang sigma. Oke, terjawab ya pertanyaannya. Nah, ini yang jawaban untuk menggunakan reservoir. Jawabannya persamaan 7. Oke, nah sekarang kita kalau lihat ensemble kanoniknya. Ya, ensemble kanoniknya bagaimana membahasnya? Di ensemble kanonik itu ya, ceritanya di sini. We consider an ensemble of N, ini N-nya kan keluar gini ya, kita baca N keluar, sebenarnya N biasa ini. N keluar, energinya E keluar gitu. Atau keluar gitu maksudnya. Nah, itu sekedar untuk membedakan dengan N dan E yang biasa. Ini kita bicarakan ensemble kanonik. N identical system, yaitu nomor 1, 2, 3 sampai N, yang sharing atau total energy E. Nah, sekarang let ER biasa yang tidak keluar dengan R-nya 0, 1, 2, berarti ini tingkat-tingkat energi itu ya. ER gambaran yang ini nih. Ini ya, ada tingkat-tingkat energi. Ini E1, E0, E1, E2 gitu. Nah, ini dinamakan ER gitu. ER ya. Denote the energy eigenvalues of the system. Dengan NR denotes the number of system yang punya energi ER. Ya, berarti kan
tadi itu, misalnya E0, E1, E2, ini jumlah partikelnya N0, N1, N2 gitu ya. Kemudian harus memenuhi, ada syarat. Himpunannya ada himpunan NR ini, ada himpunan NR itu sedemikian rupa sehingga gitu. Jadi kan kita tadi misalnya menggambarkan gini, kalau energinya adalah 2 itu maka partikelnya misalnya 3 ya. 2 itu misalnya di sini. Nah, ini ada himpunan gitu. Ada himpunan, kalau mau dibilang himpunannya adalah 0, 1, 1 misalnya. Energi 0, 1, 1 gitu. Nah, ini memenuhi gini. Ya, harus memenuhi itu karena energi harus 2. Nah, himpunan kalau apakah ini saja? Tidak, kan ada lagi tadi himpunannya itu isinya ada anggota himpunannya itu ada 1, 0, 1 ya, energi nano 1, yang energinya 2, 1 kita sebut 101 misalnya. Nah, itu kan ada anggota himpunannya 011, 101 itu makanya membentuk NR ini. Nah, itu harus memenuhi jumlah sigma NR itu sama dengan N total ya, harus memenuhi. Kalau jumlah partikelnya tadi adalah 3 ya, kalau dijumlahkan tiap energi itu partikelnya harus 3. Energinya juga begitu. Nah, ini nanti yang disebut nantinya ya kita sebut constraint. Constraints, energi dan jumlah partikelnya dibatasi sesuai dengan jumlah ini yang ditetapkan di persoalannya gitu. Oke, nah kemudian kita lihat di bawah 1 ini ada ini any set sembarang himpunan that satisfies the reductive conditions represent a possible mode of distribution of the total energy A among the N members of the ensemble. Itu ya, setiap himpunan itu bisa menunjukkan distribusinya, ya kan, cara menyusun itu distribusinya. Sekarang furthermore, any such mode can be realized in a number of ways. Cara nyusunnya banyak gitu. For we may effect a reshuffle among those members, karena kita bisa ngacak-ngacak gitu isinya, diacak-acak, pokoknya memenuhi itu dengan berbagai cara asalkan terpenuhi persamaan 1 itu. Ya, diacak-acak posisinya macam-macam, yang penting 1 ini persamaan 1 ini terpenuhi gitu. Ya, apalagi kalau jumlah partikelnya banyak, energi yang besar kan ngacak-ngacaknya jadi lebih bebas. Ya. Kok ini? Nah, sekarang cara menyusunnya, ya, jumlah cara menyusunnya secara prinsip adalah W. Jumlah cara menyusun adalah W. Ya. W dalam kurung, bukan dalam kurung, W untuk sebuah himpunan NR tertentu. Ya, itu ada, saya milih himpunan tadi itu kalau ada 1 atau 1 tadi itu kan, itu himpunan yang memungkinkan lah. Jumlah cara menyusunnya itu adalah secara umum adalah N faktorial, itu cara menyusun di semua level gitu. Jadi kalau jumlah partikelnya ada N begini, ya itu cara menyusunnya adalah begitu. Tetapi kalau misalnya partikel di N0 ini ada 2 gitu. Nah, mereka ini kan tidak terbedakan. Ditukar-tukar sama saja. Ya, kalau sama saja ini berarti dibagi N0 faktorial gitu ya. Kalau di tingkat 2 misalnya ada 3, diputar-putar di ini saya kasih nama aja ya. Ada A, B,
C, D, E gini. Nggak jelas. Ini sampai E. Misalnya gini, sampai E. Nah ini. AB ditukar jadi BA. Itu tidak ada bedanya. Ya, kan cuma di situ saja. AB, BA, nah, sama saja. CDE diputar-putar itu sama saja. Nah, sehingga itu membagi nih. Nol berarti AB-nya itu ditukar-tukar nggak ada bedanya. Tak terbedakan ya, menandakan tak terbedakan. Kemudian kalau kita lihat yang CDE itu N1-nya gitu. Ini yang N1 yang ini ditukar-tukar di CE, CED gitu sama saja. Ya. Sehingga total penulisannya adalah N faktorial semua itu, tapi dibagi masing-masing itu. Nah, in view of the fact that all possible sets of the assemble are equally likely to occur, ya, BCD tadi itu kan sama-sama memiliki kejadian kemungkinan kejadian yang sama gitu. The frequency with which the distribution set NR may appear will be directly proportional to the number of away W ini. The distribution set. Ya, berarti kan ini ada istilah distribution. Kalau tadi itu kita membicarakan PRER ya. PRER ini probabilitas. Nah, sekarang dibicarakan distribution. Kenapa distribution ini? Karena yang dihitung cara penempatan. Kan sama kalau kita mengistilahkan tolong dong didistribusikan gitu. Itu kan berarti kan dibagi-bagi ke ini ya. Dibagi-bagi ke orang kah, dibagi ke tempat-tempat gitu. Itu cara menempatkan ya. Nah, kita sekarang bicarakan besarannya ini adalah distribution. Yang didistribusikan adalah sebuah himpunan itu tadi, partikel-partikel itu. Makanya disebut dengan distribution set NR. Nah, itu distribusinya berbanding lurus, ya, berbanding directly proportional to the number W. Jadi pendistribusiannya itu nanti tergantung pada cara menempatkannya, gitu ya. Tergantung pada cara menempatkannya. Nah, accordingly, the most probable mode of distribution, ya, misalnya mungkin Anda sudah tahu ini ya istilahnya distribution. Ada sebuah distribusi, kita sebut distribusi persamanya adalah distribusi Gauss gitu, gini ya. Nah ini misalnya grafik Gaussian misalnya. The most probable mode of distribution will be the one for which the number W is maximum. Ya, kalau kita lihat ini di sini nih, ini kan persamaan ini disamakan persamaan distribusi. Kalau kita bicara distribusi ini, distribusi yang paling mungkin, ya, distribusi yang paling mungkin, yang paling tepat sasaran gitu ya, itu adalah kali ini maksimum gitu. Nah ini ada di maksimum, the most probable. Nah bahasa statistiknya ini adalah modus itu. Ya, modus yang paling banyak muncul. Kita punya istilahnya ini adalah rata-rata. Ini adalah modus. Modus itu tempatnya ada di puncak gitu. Ya, dengan W adalah maksimum. Ini distribution tadi berbanding lurus dengan W. Nah, kita nyari W-nya maksimum. Nah, pertanyaannya kan kemudian ini distribusi termungkin ini terjadinya di mana gitu. Distribusi ini ketika NR-nya kayak apa gitu. NR-nya kan NR itu cara menyusun tadi itu ini yang satu ada di tingkat energi 0, yang satu ada di tingkat 2, nanti yang berikutnya ini di nolnya kosong. Nah itu yang kayak apa ini? Penyusunan yang kayak apa yang menghasilkan distribusi yang paling mungkin? Ini bahasa statistiknya lebih jelas gitu ya. Ya, kita membicarakan sebuah distribusi, lalu kita mengatakan mana yang paling mungkin. Nah, paling mungkin itu berkaitan dengan maksimum. Kita tahu dari kalkulus kalau maksimum itu adalah
turunan yang sama dengan 0. Kan dia sama dengan 0 ya. Ini slope-nya sama dengan 0. Ya, sehingga kalau kita we know the corresponding distribution set by NR. Akhirnya kita ini NR ya, adalah himpunannya tadi itu. Ke sini himpunannya, di sini adalah W-nya WNR kan ini. WNR gini. Nah, ini. Lalu ini kan terjadi, ya namanya adalah NR, misalnya di titik itu adalah NR bintang. NR bintang adalah distribusi ya NR yang menghasilkan kondisi termungkin, ya menghasilkan kondisi yang paling mungkin. Nah ini yang mau kita cari, ini NR ini berapa gitu. NR ini sama dengan, kita lihat sebentar sini ya, as we begin in the sequel, the probability of occurrence of other modes of distribution, however, later they may differ from the most probable mode or is extremely low. Apa namanya? Kalau kita lihat di sebelah-sebelahnya itu distribusinya kecil banget. Jadi kalau digambarkan itu mungkin itu terlalu ya. Apa gambar tadi itu kan kita menggambarkannya begini. Nah, sebenarnya gini ya. Padahal dia distribusinya itu sebenarnya gini. Nah, gini. Jadi puncaknya di sini. Coba jangan bergeser sedikit saja. Ya, Anda bergeser sedikit dari sini. Itu saya ke kiri sedikit saja. Bandingkan dengan yang ini. Saya bergeser sedikit, ya sepanjang ini nih, daripada ini. Ini probabilitasnya kalau misalnya ini Pak bintang ya. Ini yang maksimumnya di sini. Saya geser sedikit itu masih tinggi gitu. Ini ya, sepanjang ini saya geser ke sini. Geser tek gitu. Nah, itu ternyata sudah jatuh ini. Di sini. Kalau ini ditarik ini masih tinggi probabilitasnya, bisa jatuh bandingkan dengan maksimumnya. Ya, jadi maksudnya kalimat tadi itu, as will be seen in the sequel, the probability of occurrence of other modes of the node, berarti ini yang ke kirinya gini ya, itu kayak nggak ada nilainya, very low, very extremely low, gini, jatuh kecil banget, bukan geser gini. Oke, ya extremely low. Oke, nah sekarang yang kita bicarakan itu adalah untuk praktisnya gitu, distribusi NR bintang ini disebut dengan distribusi most probable distribution, dan itu yang akan kita cari. Jadi pertanyaannya NR bintang ini sama dengan berapa gitu. Nah nanti kalau kita lihat nih ekspresi NR bintang ini ternyata sama dengan probabilitas tadi kan, ada dua menentukan probabilitas ya. Tadi ketemu PR berbanding lurus dengan E pangkat min beta ER, atau PR sama dengan kalau dinormalisasi E pangkat min beta ER dibagi sigma E pangkat min beta ER. Itu probabilitas yang dihitung dengan reservoir. Tadi di pengantar dikatakan caranya ada dua cara menentukan PR itu. Yang satu dengan reservoir sudah beres. Nah sekarang yang ini, yang ensemble kanonik ini pakai ensemble, teori ensemble. Yaitu tadi ada batasan ER-nya, total energinya tetap gitu. Kemudian total partikelnya tetap, lalu didistribusikan menggunakan ini. Ya, didistribusikan dengan cara ini, lalu kita mau cari kapan dia terjadi. Nah, kita namakan yang mau dicari itu adalah NR bintang. Nah, kita nanti tuh ngait-ngaitkan ini, NR bintang ini apa kaitannya sama probabilitas tadi, PRR itu. Ya. Ini yang
apa namanya diuraikan di sini, sebenarnya ada dua, ya. Kalau kita lihat ini ada NR bintang. Lalu yang kedua itu ada min, ya kan, kalau kita lihat distribusi gini, ya, misalnya kita ambil yang masih biasa gini. Ini most probable itu kan modus ini, ya. Modus itu paling mungkin, yang paling banyak muncul. Tapi ada juga min nilai rata-rata. Ya, nilai rata-rata itu ngitungnya beda gitu. Nilai rata-rata ngitungnya gini, kalau ada distribusi, ini energi yang dikalikan dibagi dengan distribusi itu kan gitu ya. Nah ini juga bisa diturunkan gitu. Nah, cuma ya, jadi ada dua ini, ada satu NR bintang, ini saya hilangkan ya kurung-kurung awalnya gitu. Terus yang satu lagi adalah NR rata-rata gitu. Tapi yang akan kita lihat penurunannya yang ini aja. Yang ini penurunannya panjang di situ, di buku itu, di buku Patria ini. Ya, jadi makanya nanti akan dipisahkan ini, ada the most probable, ini berarti yang NR bintang ini. Ya. Kemudian yang kedua nanti ada di bawah. Di bawah. Maaf saya lihatkan dulu sebentar ya. Ini ada mean value sini. Ini mencari yang NRS. Jadi ada dua, tapi yang kita bahas satu saja. Karena nanti ya kita ambil kesimpulannya yang NR ini ya. Karena nanti kesimpulannya akan sama. Oke, sekarang kita lihat yang agak cepat ini ya. Yang most probable itu. Salah mencet saya. Ini. Nah, ini. Kita lihat ini. Ini ya. Kita nyari NR benar. Nah, ini butuh merefresh fisika statistik dan fisika matematika tentang teori rumus Stirling ya nanti ya. Our aim here is to determine the distribution set which satisfying condition 1 dan maximizes the weight factor 2. 1 ini adalah tadi sigma NR itu adalah yang N keluar itu ya. Kemudian sigma NRER ini adalah yang keluar. Yang ini ya maximizes. Nanti itu ada gambar distribusi gini. Ini ada distribusinya, dia maksimum. Ini namanya adalah NR bintang dan dia terjadi pada maksimum. Nah, kalau maksimum secara kalkulus kita tahu bahwa maksimum itu slope-nya sama dengan 0. Nah, itu kita gabungkan. Ini antara ini dengan yang ini. Ya, digabungkan. Nah, sekarang kita lihat formulasi matematisnya. Ini sebenarnya sekali lagi fisika statistik sudah diperkenalkan. Nah, kita tadi kan punya persamaan W sama dengan N faktorial dibagi N0 faktorial, N1 faktorial, dan seterusnya itu tadi ya. Nah, itu kalau diambil ini lennya, maka nanti bentuknya jadi seperti ini. Kalau diambil lennya, kan berarti ini atas, yang di bawah dikurangi, tapi ini perkalian. Kalau perkalian berarti kan sigma ya. Oke. Kemudian naikkan sedikit, bisa. Since in the end we propose to resolve the limit n berkali Afrika. Nah, ini besar banget. Karena kan 10 pangkat 23 ya kalau modenya. Maka kita ingat ada ini Stirling formula. Stirling formula rumus Stirling itu ini adalah lawan maksudnya berlawanan dengan untuk X mendekati 0, kecil banget. Jadi X mendekati 0 itu kita pakai direct dulu ya.
pakai deret. Tapi kalau Stirling itu untuk N yang besar banget, ini balikannya ini kan. Kalau X-nya besar banget, maka yang kita lakukan adalah asimptot namanya. Asimptotik. Asimptotik atau asimptot. Bukan deret, tapi bentuk asimptot. Nah, kalau rumusannya adalah, jadi besarannya misalnya adalah N gitu ya. Besaran N misalnya. Kemudian kita ambil asimptot dari N faktorial. Nah, ini N faktorial ini ada apa namanya? Ada rumusnya agak panjang ini. Saya tidak terlalu ingat ini. Tetapi kalau kita ambil N-nya, ini ambil N faktorialnya, dia mendekati N ln N gini. Ini ln N faktorialnya ya. Asalkan N-nya untuk N yang sangat besar seperti ini. N yang sangat besar. Ya, ln N faktorial mendekati N ln N min N. Ini rumusannya bisa dicek di buku Vismart yang bukan ln ya, yang bukan ln. Kalau dilenkan bentuknya jadi ini. Nah, ini rumus Stirling yang akan kita gunakan di sini. Oke. Nah, berarti ini di-Stirlingkan. Ya. Kemudian ini di-Stirlingkan. Ya, kalau begitu kan ln N faktorial mendekati N ln N min N. Kalau yang kecil ini, yang NR ini, ln NR, kan NR kecil ini tidak kecil bilangannya. Ya, bilangnya tidak kecil. Kalau kita ngasih contoh tadi, kita bicara contohnya paling 2, 3. Dia tidak kecil. Ordernya masih sangat tinggi. Kalau diambil ini, berarti dia NR ln NR min NR. Gini ya. Nah, sehingga kalau rumus Stirling itu kita masukkan, kita pakai, itu, maka nanti bentuknya ini jadi kayak gini. Ya, di sini ada ini, ya N, terus ini ada sigma NR ini. Nanti kan ada sigma, ya, tambah ini. Nah, itu kan sama dengan N ini. Ya kan, N-nya tadi itu adalah sigma NR gini. Sehingga kalau diambil Stirlingnya, bagian ini saling menghilangkan. Ya, tinggallah yang N ln N ini. Yang satu, yang NR kecil, itu disigmakan, karena untuk setiap level R gitu. 1, 2, 3, 4. 0, 1, 2, 3, 4. Dasarnya. Jadi persamaan 5. Berarti kan persamaan 5 ini sekarang sudah menjadi sebuah ekspresi tentang menentukan W yang analitis. Ya, kalau kita menggunakan persamaan ini, persamaan 2 ini, persamaan 2 ini tidak analitis. Ya, maksudnya tidak analitis begini. Kalau jenengan mau ambil diferensialnya, ingat tadi kan kita mau memaksimalkan ya. Memaksimalkan itu berarti diturunkan sama dengan 0. Kalau setanya ini, persamaan matematika 2 ini, kalau saya turunkan terhadap N, R gitu. Ini kan kalau mau dituliskan bisa gini. W sama dengan N faktorial dibagi perkalian ya, pi, NR faktorial gini. Saya mau mencari do W, saya mau turunkan do NR sama dengan 0. Nanti akan ketemu NR bintang sama dengan berapa. Itu kan yang kita mau cari itu ya. Gini loh. Ini ada W-nya, di sini ada NR-nya. Kita mau maksimumnya. Berarti ini pas. Kalau mau kalau ada do W do NR, ini kan slope-nya 0 ya.
Nah, pertanyaan ini kalau persamaan kayak gini bisa diturunkan nggak gitu? Kan nggak bisa. NR faktorial diturunkan dipakai sebagai variabel itu. Nah, makanya kita butuh yang bentuknya itu analitis. Nah, bentuk yang analitis itu kayak gini sudah analitis ini. Ya, kalau jenengan mau menurunkan ln W terhadap NR bisa. Ya. Tapi yang tadi yang bentuk perkalian NR faktorial tidak bisa. Ini jadi tujuan kita memanipulasi dengan pendekatan Stirling itu, ya, Stirling formula ini, itu penting sekali gitu. Karena dia akan membantu secara matematis bagaimana kita menyelesaikan persoalan mencari maksimum dari itu. Oke, saya lanjutkan. Ini dalam berikutnya. Nah, ini ada beberapa pendekatan cara menentukan maksimum itu. Kalau di sini diistilahkan we shift from the set NR to a slightly different set NR plus delta NR. Jadi kalau ada apa namanya sebuah gini ya, mesti gini. Kalau saya geser dikit gitu, kanan kiri gitu, maka tidak berubah gitu. Ini yang disebutkan. Kalau dia itu sebuah maksimal, variasi di ln W-nya should vanish. Ya, harusnya 0 gitu. Coba dengan ambil di titik ini misalnya. Ya, kalau saya ambil di titik ini, kalau dengan geser itu kiri atau kanan itu nilainya beda banget. Ya kan beda. Maaf ya saya besarkan ya, puncaknya ini saya besarkan. Nah, kalau jenengan ada di sini geser dikit di sini, ini kan hampir sama. Tapi kalau jenengan di sini geser kanan dikit sudah sangat beda ini. Ya, kalau di atas masih sama. Ini bahasa yang dipakai di sini. Jadi kalau kita mendapatkan maksimal, maka do ln W-nya pergeseran sedikit dari sisi ln W-nya itu adalah 0. Nggak ada bedanya gitu loh maksudnya. Nggak ada bedanya. Kesininya digeser dikit, gitu. Kesininya nggak geser. Kira-kira gitu. Should vanish. Maksud harusnya 0. Tapi ini jenengan juga Anda bisa menjelaskan menggunakan kalkulus. Tadi itu. Do ln W do N gitu ya. Ini akan sama dengan 0 saat W atau ln W maksimum. Itu juga bisa kayak gini. Kan beda ini bahasanya. Ya, bahasa yang digunakan ini gambarkan kalau digeser-geser dikit. Sama saja ya. Nah, sekarang kita lihat formulasi matematikanya. Delta, apa yang bacanya ini? Maksudnya pergeseran sedikit, shift itu, digeser dikit ini, jadi apa namanya, delta ini ya, delta ini menggambarkan dia digeser sedikit. Delta NR itu berarti NR-nya yang ke sebelah sini, digeser dikit. Gitu. Ya, geser kanan kiri sedikit gitu. Kalau digeser sedikit NR-nya, ya, maka kita akan mendapatkan dari persamaan sebelumnya tadi itu kan kita punya ln W sama dengan N ln N min sigma NR ln NR gini. Nah ini kalau diturunkan, ya kalau diturunkan terhadap NR ini kan 0, konstan. Yang ini dia masih sigma, ini masih ada sigma ya. Tapi ada dua bagian. N ini ada dua, X ln X gitu. Yang satunya berarti ln X masih ya. Yang satunya adalah seper X. Ya, sehingga ini menjadi ini adalah turunan yang NR
ya, NR yang NR ya, bukan yang len-nya. Yang ini adalah turunan yang len-nya. Turunan len berarti kan seper. NR per NR1. Nah, jadi pergeseran di W-nya itu adalah min sigma sekian DNR. Pergeseran NR. Oke, itu satu. Nah, ini kan sebenarnya ini secara matematika sudah memenuhi syarat kondisi ketika dia itu maksimum gitu. Sudah memenuhi itu. Tapi kita punya constraint. Tapi ada, ini sudah memenuhi. Tapi ada constraint. Constraint itu gambarannya adalah ketika gini misalnya ya, maaf, saya punya kawat, kawat ini saya tekuk dengan persamaan Y sama dengan X kuadrat misalnya gitu. Dia kita mau cari maksimalnya itu di sini, ya, kawatnya ini, kawatnya kalau ditekuknya misalnya gini, saya tekuk gini, nah gini. Nanti kan ini beda, maksimalnya itu beda. Kawatnya ini menjadi kendala gitu. Mau memaksimalkan jarak, tapi dikendala oleh kawatnya. Nah ini kita mau memaksimalkan sesuatu. Kita mau maksimalkan sesuatu, yaitu len W, tapi ada kendalanya. Kendalanya dua, yaitu sigma NR sama dengan N, kan gitu. Partikelnya nggak boleh berubah jumlahnya. Yang satu, NRER, energinya nggak boleh berubah. Gitu. Nah, tapi yang kita butuhkan adalah ini, pergeseran NR-nya. Berarti kalau ini kita ambil D-nya ya, turunkan. Ini simbol matematis untuk penurunan ini, diferensial. Nah, kalau kita masukkan, ya berarti kan sigma DNR ini N ini. Nah, ini N-nya konstanta. Ya kan N konstan, nggak boleh berubah. Berarti nilainya sama dengan 0. Yang ini juga begitu kalau dimasukkan adalah ER-nya saya taruh depan. D, NR gini sama dengan ini juga konstan. Ini sama dengan 0. Ya makanya jadi ini. Nah, sekarang kalau kita sedikit uraikan ini, maaf saya hapus ya. Ya, sekarang kalau kita tuliskan ulang ini sedikit dalam bentuk delta NRI. Berarti ini ada yang di sini ada katakanlah ini A gitu ya, persamaan A. Kita lihat A-nya itu ada min, kalau saya mau tuliskan gitu kan, ini min-nya boleh dimasukkan gini ya. Len NR plus 1 dikalikan, nah, sekalinya saya tuliskan DNR gini ya. Terus yang kedua ini, yang ini adalah sigma 1 kali DNR. Ini sama-sama DNR ini. DNR. Yang ketiga, itu juga ada DNR-nya. Ini adalah sigma ER DNR. Yes? DNR. Ya. Nah, ini di teori tentang mencari sebuah maksimum. Kalau ada sebuah fungsi akan dimaksimumkan dan ada kendalanya, ada constraint-nya, maka kita bisa menjumlahkan semua itu. Kan ini sama-sama DNR semua nih, ya, DNR. Tetapi yang ini masing-masing harus dikalikan dengan pengali Lagrange namanya. Masih ingat ya? Dikalikan Lagrange. Nah, pengali Lagrange-nya berapa? Yang DNR itu dinamakan alfa, yang ER
itu dinamakan beta pengalinya. Baru kemudian nanti dijumlahkan. Ya, jadi teori pengalian Lagrange itu jika ada sebuah fungsi yang akan dimaksimumkan, dalam hal ini adalah ln B, maka constraint-nya itu harus dikalikan dengan pengalian Lagrange. Nah, pengalian Lagrange-nya dinamakan apa? Kalau di teori Feynman namanya lambda 1, lambda 2. Ini dinamakan alfa beta. Baru kemudian dijumlahkan. Kenapa kok bisa dijumlahkan? Ini sama-sama sigma dolan NRI ya. Semuanya kan sigma. Ini ada pasangan kita. Sigma dolan NRI, sigma dolan NRI, sigma dolan NRI. Kan bisa dijumlahkan kalau gitu. Dan semuanya nilainya 0 loh. Yang ini mau dinolkan. Yang ini 0, ini 0. Kan berarti nanti kanannya 0. Kalau dijumlahkan benar 0. Cuma ini harus dikalikan pengalian Lagrange dulu. Nah, jadilah dia persamaannya seperti ini. Terjadi pada NR maksimum. Maka dituliskan dengan ln NR bintang. Oke. Nah, setelah ditata gitu, ini persamaan ini kan gini, kalau ada sigma sesuatu DNR sama dengan 0, alternatifnya 2, DNR-nya sama dengan 0, ya, atau yang di dalam ini yang sama dengan 0, kan gitu. Ya, alternatifnya 2. Tapi DNR itu tidak sama dengan 0. Kan NR-nya tadi kan ini kan, ini pindah-pindah gitu. Jadi dia bisa, katakanlah saya bikin sebelah ini. Nah, ini tadinya 01, salah ya, 02 ya. Saya gambar 02 misalnya. 02 gini. 02. Terus jadi 11. Ini kan masih sama kan, ini ya, energinya berpartikel. Dia pindah ke sini. Dia pindah ke sini. NR-nya berarti tidak tetap ini. NR-nya 1, 01 gini. Terus jadi 011. 0. Ini kan berarti berubah-ubah. Jadi ininya tidak mungkin 0. Jumlah partikel, perubahan jumlah partikelnya tidak 0. Yang 0 adalah yang di dalam ini. Yang di dalam kurungnya itu. Nah, itu sebabnya kemudian ini diambil, ya, diekstrak ini yang dalam kurungnya, tandanya dibalik gitu, sehingga kemudian didapatilah persamaan NR bintangnya C, ya, ini kan ln, ya, ln kemudian menjadi ini alfa dan satunya adalah konstanta ini ada. Nah, bentuknya jadi kayak gini. 9 ini. NR bintang adalah sebuah konstanta E pangkat min beta ER. Loh, ini kan persamaan probabilitas gitu ya tadi. Ternyata kalau dinormalisasi dia menjadi seperti ini. Ini persamaan 10 ini. Persamaan 10 ini silakan dicek tadi, PR tadi itu. Ya. PR kan sebelah kanannya ini. Inilah PR ini. Nah, ternyata PR itu kalau dari teori ensemble ini adalah NR bintang dibagi N. Ini sama dengan PR gitu. Nah, ya sudah terbukti kalau gitu. Ya, kalau menggunakan reservoir namanya PR, kalau menggunakan teori ensemble namanya NR bintang per N. Ya, itu penurunan untuk menunjukkan dua teori tentang probabilitas yang kita belum sampai pada formulasi ininya ya, formulasi relasi dengan termodinamikanya. Tetapi sudah tertentukan, probabilitas bisa dinyatakan dengan the most probable, ya, sama ini. Mau most probable atau menggunakan most probable distribution dengan mencari probabilitas states yang energinya adalah ER. Itu sama.
Nah, sedikit saya teruskan supaya nanti tidak usah mengulang-ulang ini ya. Ya, kalau kita lanjutkan sedikit ini. Nah, yang mean values ini penurunannya lebih panjang, tapi saya mau langsung ke titik akhirnya aja. Tuh, penurunannya panjang ya. Nah, ini sama 33 ini. Sama 33 itu menghasilkan ini. E pangkat min beta ER, gitu ya, dibagi sigma E pangkat min beta ER. Nah, itu adalah nilai minnya. Berarti kan kita punya PRR itu, punya NR bintang, punya N min atau rata-rata. Itu sama ekspresinya. Nah, sehingga kita bisa menyimpulkan ini kita menggunakan teori ensemble yang untuk menentukan NR bintang atau NR rata-rata itu berkorelasi dengan probabilitas, berkorelasi dengan statistik gitu. Kita bisa mendapatkan energi ER, state dengan energi ER. Nah, nanti di bagian berikutnya ya bagian pentingnya di sini ini ya, physical significance of various statistical quantities and kinetic ensemble. Teori ensemble sudah kita tentukan kan tadi, kan ini ada PR sama dengan NR ini atau sama dengan NR bintang ya. Nih, itu adalah sekian ini. Nah, ini kemudian yang di upluk-upluk yang ini. Ini sebenarnya artinya apa sih ini? Gitu. Dikaitkan dengan termo. Apa artinya secara termodinamika? Nah, kalau nanti kita lihat di bawahnya, ini dikaitkan ini ya, dimanipulasi di mekanika statistik ini banyak manipulasi matematis. Bagian ini kan ada energinya kemudian disusun demikian rupa berkaitan di dalam, lalu di energi dalam dikaitkan dengan ini ya, energi dalam dikaitkan dengan energi bebas Helmholtz itu. Lihat relasinya seperti sebelumnya gitu ya, kita lihat relasinya yang pas sampai pada akhirnya. Nah, ternyata ada bagian yang kemudian kita dapatkan alih-alih kita menentukan omega, caranya yang sebelumnya ya, omega kan nanti kaitannya sama S ya, S sama dengan kalen omega. Nah, di sini nanti kita punya besaran baru. Tapi besaran ini juga sudah ada kenal sebenarnya, namanya fungsi partisi. Nah, fungsi partisi itu penggantinya omega. Kalau omega tadi N, V, E gini, ini E, mikrokanonik. Sekarang kita punya Q, N, V, T. Ini T, bukan E. Nah, ini tanda kalau kita bicarakan ini kanonik, kan bukan mikro. Ini kanonik gitu. Berkorelasi dengan energi bebas Helmholtz. Sehingga kalau kita simpulkan sementara, yang mikrokanonik itu S, relasinya S sama dengan kalen omega, NVE. Kalau yang kanonik itu nanti adalah A, besaran termodinamikanya, statistiknya adalah Q, relasinya adalah min KT ln Q. Q-nya dihitung dengan ini. Dihitung dengan sigma. Sigma apa ya tadi? Sigma probabilitas itu. Nah, ini ada sigma. Kalau sistemnya kontinu nanti jadi integral gitu. Kalau kita bicara integral, ya, kalau sudah integral nanti ada ruang fase. Kalau ruang fase ada 3 Q, ada 3 P. Nah, semakin kompleksnya masalah cakupannya semakin kompleks, ya semakin banyak yang bisa diselesaikan dengan ensemble kanonik ini. Insya Allah yang akan kita bicarakan nanti di pertemuan berikutnya adalah itu.
Mungkin ada pertanyaan sebelum saya tutup? Nggak ada? Saya mau sedikit tanya, Bu. Ya, silakan, Pak. Ya, tadi kan di awal yang di sub 3.1 itu kan untuk nilai yang dibuat kecil itu kan nilai daripada ER-nya. ER-nya. Ya. Bisa nggak kalau yang dibuat itu yang sangat kecil nilai dari ER aksennya itu bisa atau tidak? Yang diasumsikan sangat kecil ya. Nanti ekspresinya beda, Mbak. Nanti ekspresinya beda. Jadi gini, beda. Maaf ya, sebentar. Saya share sedikit. Ekspresinya bisa berbeda kalau kita karena yang dideretkan itu adalah ini, Mbak. Ya, dideretkan di sekitar ER mendekati E yang besar. Jadi ini apa namanya E0 kompositnya gitu ya. Jadi reservoirnya itu segini. Seolah gitu segini. Sistemnya cuma segini. Ini ER-nya. Nah, kalau ini kecil sekali kan ER-nya mendekati 0. Maka kita bisa menderetkan di sekitar ini gitu. Kalau dibalik, kita nggak bisa menderetkan. Ingat tadi itu ada suatu variabel yang kecil itu berkaitan dengan deret. Kalau mau melakukan pendekatan, nah ini dia di sini. Kalau x-nya kecil, itu kita pakai deret. Kalau x-nya besar sekali, kita pakai asymptot. Nah, kalau tadi ER aksennya mendekati E0, ini berarti kan ER-nya, ER aksennya besar banget ini, Pak. Yang ini berarti asymptot. Nah, ini nggak selesai ini ya. Bukan deret bentuknya. Gitu. Nggak pas, Pak, kalau kita menggunakan ER aksennya yang kecil. Reservoir itu kan wadah ya, wadah yang besar, sistemnya kecil gitu. Ini sekali lagi manipulasi matematis untuk mendapatkan apa namanya rumusan dalam bentuk deret yang kemudian nanti ketemu do ln omega do ER mendekati sama dengan beta itu. Gitu, Mbak? Iya, baik. Terima kasih. Terima kasih, sama-sama. Ada yang lain? Masih? Kalau tidak ada, ini ya, sekarang kita sudah di minggu ketiga. Silakan move forward. Kita praktis belum ada apa namanya exercise, nggak ada pemanasan yang aktifnya dari sisi jenengan ini. Kan saya masih mengisi terus. Silakan bersiap-siap dengan melihat soal-soal yang ada di Patria itu, atau Anda kan berarti sudah belajar tentang teori ensemble mikrokanonik dan kanonik meskipun baru pengantar tadi itu. Coba dibaca-baca hal yang berkaitan dengan penurunan atau teori. Jadi kalau Patria itu kan suka gini, dia memberikan sesuatu itu ya seperti pada umumnya buku gitu ya, bukan semuanya diturunkan gitu. Tiba-tiba di mana saya akan mencoba menjelaskan ini naik kayak tadi misalnya kenapa kok kita bisa menggunakan pengais Lagrange. Nah, pengais Lagrange itu kan ada ceritanya. Kalau sebuah fungsi mau dimaksimalkan tapi ada constraint-nya, maka harus dikalikan dengan pengais Lagrange. Itu nggak ada di Patria, adanya di teori Bismarck ya, di matematika. Nah, oleh karena itu silakan yang seperti itu yang ada di buku detailkan. Saya harapkan nanti dengan mempelajari penurunan itu, kalau saya bertanya, Anda sudah bisa tahu detailnya lah ya. Sebagian itu tahu detailnya,
bisa nanti saya bertanya dalam bentuk apa tugas, atau saya bertanya, kita ada tugas atau kuis gitu ya, yang kecil, kuis kecil, tapi kuis yang besar nanti yang bentuk audisi. Ya, siap-siap dengan itu, apa namanya, dengan kalau ada tugas menurunkan atau apa yang lebih detail. Insya Allah nanti hari Rabu siang kita lanjutkan dengan tadi yang A sama dengan main KTLMQ dengan ekspresi lain, dengan contoh-contohnya. Silakan dipersiapkan, dan mungkin akan saya tanyakan ini ya, tentang penurunan-penurunan yang materinya sudah saya sampaikan. Sekian dari saya. Kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih atas perhatian semuanya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Saya tutup ya. Record